warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini tema kita tuh bagus banget loh jamaah. Kenapa sih? Karena ketika kita sudah menikah, ada loh beberapa dari kita yang masih tinggal sama mertua, ada juga yang alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih udah bisa langsung punya rumah sendiri. Jadi kayak punya wilayah sendiri gitu. Karena kadang-kadang kalau tinggal sama mertua ada yang seneng, ada juga yang mungkin aduh ngerasa kalau orang Jawa bilang tuh pekewoh gitu loh Bu. Kayak aduh serba salah kayaknya gak enak deh. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Pondok Mertua Indah. Subhanallah. Nah sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita ada Habib Utsman, ada Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Subhanallah Bib. Dalam pandangan Islam Bib, baiknya tuh gimana sih? Karena kenapa saya nanyanya baiknya? Benar gak sih jamaah? Kalau Islam itu tuh memberikan aturan karena untuk menjaga diri kita sendiri sebenarnya. Baiknya kita boleh tinggal sama mertua dulu sementara, pelan-pelan keluar rumah atau begitu udah ijab kabul langsung dong punya rumah sendiri walaupun cuma ngontrak gitu. Silahkan Bib. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ditanya, apakah ketika selesai ijab kabul langsung kabur dari rumah mertua, punya rumah sendiri, atau di rumah mertua dulu? Dijelaskan bahwasanya seorang suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin terhadap istrinya dan memberikan nafkah terhadap istrinya dan anak-anaknya dan memberikan pakaian yang layak, tempat yang layak. Berarti kewajiban suaminya atau kepala rumah tangganya. Oleh karena itu, ketika menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala rumah tangga, wajib untuk mengurangi keributan yang ada di rumahnya. Takutnya mertuanya pengennya nasi uduk pagi-pagi, tapi istrinya pengennya nasi goreng. Yang ada akhirnya complicated akhirnya. Atau misalkan suaminya lebih condong kepada ibunya, mengurangi daripada kedekatannya sama istrinya, atau sebaliknya lebih condong kepada istrinya dan berkurang terhadap ibunya. Akhirnya complicated. Serba salah ini anak. Yang baik di mana? Yang paling baik adalah tidak ada dua nahkoda di dalam satu perahu. Jadi satu perahu itu hanya ada satu nahkoda. Kalau ada dua nahkoda, yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, akhirnya patah. Oleh karena itu, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu dan berbuat baiklah kamu terhadap orang tuamu. Sayangilah keduanya dengan apa? Menjalin hubungan yang baik dan menjaga hubungan yang baik sesuai dengan syariat agama. Tentunya syariat agama mengajarkan memberikan tempat yang layak buat siapa? Buat istrimu. Oleh karena itu, ketika nikah di rumah dulu boleh sebentar, mau seminggu atau 2 minggu, siapin tempatnya, pindah pelan-pelan dengan cara yang ma'ruf, dan setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali berikanlah kesempatan untuk datang ke rumah mertuamu, sehingga apa? Menjalin hubungan yang baik dan berharap tidak ada keributan di dalamnya dan menciptakan rumah tangga yang baru, yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Baik, Masya Allah. Jadi intinya Bib, kalau dalam Islam baiknya begitu sudah menikah memang harus pisah. Pisah sebaiknya ya. Sebaiknya pisah. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
Luar biasa. Ustadz Syam, kita mau belajar nih sama Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz milenial kita. Ustadz, Yeah. batasan-batasan antara kita dengan mertua, itu kan mertua seperti orang tua. Berarti kalau mertua seperti orang tua, nggak ada dong batasan auratnya. Batal wudhu atau enggak. Dan ada nggak sih istilahnya mantan mertua gitu? Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Setengah halaman ayat yang panjang yang menjelaskan tentang bahwasanya mertua itu atau orang tua dari pasangan kita, dia adalah satu mahram. Dan dia adalah mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Bahkan setelah ada perceraian atau perpisahan, tidak ada istilah mantan mertua karena dia mertua selama-lamanya, mahram selama-lamanya. Tapi meskipun dia adalah mahram, tetap ada batasan-batasan aurat yang boleh dilihat oleh si mahram tadi atau si mertua tadi. Di antaranya, maka secara simpelnya yang bisa terlihat oleh menantu ataupun yang bisa dilihat oleh mertua kepada menantu adalah seluruh bagian tubuh yang biasa dipakaikan perhiasan. Maka selayaknya perhiasan itu ulama membagi menjadi 3. 1, biasa perempuan tuh pakai kalung. Maka yang boleh kelihatan adalah dari leher sampai ujung rambut. Ke bawahnya nggak bisa. Kemudian apalagi biasa yang pakai perhiasan itu adalah pergelangan tangan. Gelang tuh ada juga yang sampai siku. Maka ulama membaginya yang kedua yang boleh kelihatan dari ujung jari sampai siku. Kemudian apalagi biasanya ada yang pakai gelang kaki. Maka yang boleh kelihatan hanya dari bawah lutut sampai ujung kaki. Maka jangan pakai rok sangat pendek di hadapan mertua. Jangan pakai, laki-laki juga, jangan pakai celana pendek sekali di hadapan mertua perempuan. Mertua laki-laki jangan pakai celana pendek sekali di depan menantu perempuannya. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bukankah sudah banyak yang viral kasus-kasus yang sebenarnya tidak masuk di akal tapi bisa dibikin masuk akal sama setan yang menggoda. Maka seluruh aturan agama itu adalah untuk mengatur kemaslahatan manusia. Tidak ada satu aturan agama pun yang membuat manusia terkekang, justru untuk menyelamatkan manusia fid dunya wal akhirah.
Masya Allah. Terus kalau kita habis wudhu, Iya. cium tangan sama mertua laki kalau misalkan aku, Iya. batal wudhu atau enggak? Atau itu? Tidak batal karena dia adalah mahram mu'abbad. Oh. Tidak bisa dinikahi selama-lamanya. Tapi kalau sama suami itu hilaf ulama? batal. Oh gitu, batal. Baiklah. kalau Khususnya begitu. Syafi'iyah. Siap. Oh baik, jazakallah khair. Ustadz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, Ustadz Maulana. Iya. Boleh dong. Ini kadang-kadang kalau kita tinggal sama mertua, karena oke. kan memang kayak mertua, udahlah di sini aja, yang lain Di sini juga. aja. Kebetulan nih Itu anak bulan terakhir. pertama. Nah, bulan kedua. Bayar listrik ya. Oh iya benar. Bulan ketiga. Bulan ketiga. Ingat PBB-nya dibayar juga. Iya. Bulan keempat. Itu ada rusak plafonnya. Oh, tolong dibenerin. Bulan kelima. Kata anaknya, mending saya ngontrak aja deh. Nah, subhanallah. Nah, kalau begitu apalagi mertuanya keadaan ekonominya lebih baik nih, misalkan dari suami. Kita harus ikutin aturan mertua atau aturan suami? Nah, ini sangat menarik nih. Apakah kalau kita tinggal di rumah mertua ngikut aturan mertua atau ikut aturan suami? Mau tahu? Mau? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana. Siapkan catatan ya. Tetap di Islami Tindak Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah.